Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baik yang offline maupun yang online, Alhamdulillah kita bisa berjumpa untuk membahas masalah yang saat ini cukup pelik dan menciptakan dilema atau bahkan polarisasi di tengah masyarakat. Sebenarnya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yusrizal atau Pak Faisal Rahman tentang fakta-fakta terbaru mengenai Rohingya yang berupa bagaimana kondisi mereka di kamp pengungsian di Aceh, kemudian apa yang terjadi dengan mereka selama pengungsian di Kutub Palong atau di Cox's Bazar di Bangladesh. Opini yang kemudian berkembang di media sosial salah satunya adalah terkait identitas masalah Rohingya. Mempertanyakan keberadaan orang-orang Rohingya. Bahkan yang paling liar itu ya, menyamakannya dengan Zionis, dengan Israel. Dan dari situ banyak sekali tuduhan-tuduhan, asumsi-asumsi yang beredar khususnya di media sosial yang itu kemudian menciptakan stigma terhadap etnis yang paling terdiskriminasi di seluruh dunia ini, yaitu etnis Rohingya. Itu juga diperparah dengan apa namanya, ya itu miskonsepsi yang ternyata apa yang ramai di masyarakat kita ini bukan hal baru tentang bagaimana asal mula orang Rohingya di Myanmar ini merupakan hal yang sudah lama diperdebatkan tentang identitas mereka. Apakah mereka itu dibawa oleh Inggris ke Myanmar sehingga mereka bisa dituduh sebagai anti-kolonial, sebagai prototipe daripada Zionis. Nah, ini yang kemudian perlu kita clearkan. Karena masalah sejarah adalah masalah yang sangat penting bagi orang-orang Rohingya. Karena permasalahan utama mereka itu bukan ada di penyebaran pengungsian kemana-mana. Ini masalah yang menjadi akibat. Tapi kita harus melacak, mentrace apa yang menjadi sebab utama penderitaan orang-orang Rohingya. Ini adalah masalah identitas, masalah kesejarahan. Dan ini juga kemudian berimplikasi terhadap pengakuan pengakuan otoritas yang berkuasa di Myanmar atas keberadaan etnis ini. Maka inilah yang kemudian harus kita cari untuk mencari identitas mereka, kemudian tentu menguatkan solidaritas mereka, karena bahwa bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang terzolimi, terjajah, dan tentu mereka juga punya satu ikatan dengan kita, yaitu sama-sama Muslim. Dan tidak berhenti di sana, tentu kita perlu mencari solusi tuntas. Karena tadi kalau kita bicara soal repatriasi, kemudian soal resettlement, ternyata ini juga masih menjadi sesuatu yang mengambang. Apalagi kita bicara repatriasi, mau kemana gitu ya, sementara negara sendirinya itu, yaitu Myanmar, itu menolak. Nah, sebelum kita kemudian melacak sejarah lebih jauh, saya ingin menggambarkan satu ilustrasi yang benar-benar nyata digambarkan oleh anak kecil pengungsi Myanmar, pengungsi Rohingya yang sudah di Bangladesh. Dan gambar ini dibuat pada tahun 2017 kemarin oleh seorang bocah namanya Abdul. Dia menggambarkan sebuah gambar anak-anak biasa ya. Kita waktu TK itu pasti sudah akrab gambar dua gunung, tengah-tengahnya ada jalan, kemudian kiri kanan ada sawah. Itu adalah memori masa kecil kita. Tapi memori masa kecil seorang anak pengungsi yang mengalami secara langsung genosida, dan inilah yang dihasilkan. Bagaimana dia menggambarkan sesuatu yang pernah dia lihat dan dia ingat betul sampai dia gambarkan. Bagaimana dia mengilustrasikan darah yang keluar dari badan, dari leher, atau bahkan ada yang dibakar, dan itu disebabkan oleh peluru-peluru atau pisau-pisau yang digambarkan berbaju hijau. Dan ini tentu kalau kita melihat tahun 2017, ini adalah peristiwa yang paling parah yang tadi di video disebutkan, hanya dalam 1 bulan itu telah tewas 6.700 orang. Abdul, anak kecil yang membuat gambar ini, itu adalah saksi mata dari itu semua. Nah, oleh karena itu kita perlu
memperbaiki cara pandang kita terhadap etnis yang dizolimi ini. Perkara yang terjadi belakangan di Aceh dan menjadi perdebatan di media sosial seluruh Indonesia atau bahkan sampai ke Malaysia, bagi saya ini adalah permasalahan akibat. Permasalahan akibat ujung yang kemudian orang-orang seolah-olah langsung amnesia dengan apa yang pernah ramai di tahun 2017 lalu. Kita masih ingat sekali di berbagai daerah, terutama di ibu kota Jakarta atau kota-kota besar Indonesia, banyak aksi-aksi bela Rohingya. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang bergeser menjadi penolakan yang sangat dahsyat? Apalagi di media sosial. Kemudian muncul pula narasi-narasi tentang bagaimana sejarah orang-orang Rohingya sehingga mereka itu digenosida oleh pemerintah mereka sendiri, yaitu pemerintah Myanmar. Yang paling viral tentu kita melihat arus itu ada di TikTok dan juga Instagram. Di situ kemudian muncul influencer-influencer yang mohon maaf saya tampilkan karena memang sudah terlanjur populer, dan mereka itu kemudian menarasikan bahwa Rohingya ini adalah pendatang yang berasal dari Bangladesh yang mereka juga dibawa oleh kolonial Inggris. Ya. Tapi kemudian kalau misalkan kita melihat narasi-narasi mereka, ternyata tidak ada perbedaan dengan narasi sejarah tentang orang Rohingya yang dikeluarkan oleh sejarawan di Myanmar yang mempunyai tendensi sangat parah terhadap orang Rohingya. Salah satunya itu saya tampilkan judulnya, cover bukunya Behind the Mask, The Truth Behind the Name Rohingya. Ditulis oleh Khin Maung Saw. Ya, ini adalah penulis dari Myanmar ya, yang dia itu disebutkan sebagai seorang sejarawan nasionalis. Nah, maka kalau misalkan kita melihat konteks Myanmar, bicara sejarah nasionalis, maka dia tentu memihak kepada sejarah versi pemerintah, dan pemerintah yang berkuasa dari zaman Khin Maung Saw menulis buku ini sampai sekarang tentu adalah pemerintahan junta atau bahkan pemerintahan demokratis seperti Aung San Suu Kyi ya, atau Thein Sein, itu dibilang demokratis, tapi ternyata tetap bersikap sebelah mata terhadap orang-orang Rohingya. Maka kita perlu mencari lebih detail, lebih dalam bagaimana sejarah orang-orang Rohingya. Apakah mereka itu asli penduduk di negeri Arakan yang sekarang disebut sebagai Rakhine? Kemudian sejak kapan mereka berislam? Apakah mereka dibawa Inggris dari Bangladesh ke Burma atau Myanmar pada abad 19? Dan apakah Rohingya anti-kolonial atau bisa kita samakan dengan Zionis? Kita telusur dari sejarah yang paling awal. Jadi sepanjang penelusuran saya dalam literatur, memang ada semacam perdebatan yang ini memang sangat ramai di Myanmar. Dan tentu orang-orang Rohingya, orang-orang terpelajar di kalangan mereka, yang mempunyai kemampuan untuk meneliti dan menggali sejarah, itu menuliskan narasi yang mengcounter narasi-narasi sejarah yang dikeluarkan nasionalis Buddha di Myanmar. Ada dua versi yang paling mengerucut daripada sejarah awal Islam di Arakan, ya, yaitu sejarah orang-orang Islam Rohingya itu sendiri. Versi pertama adalah bahwa pada abad ke-9, yaitu tahun 800-an, masih zaman Khilafah Abbasiyah ketika ibu kota masih di Baghdad, ada kapal Arab yang karam di tepi pantai Arakan, yang dulu juga disebut sebagai Pegu. Kalau kita baca sejarah tuh sering dengar Pegu, inilah Arakan. Nah, akhirnya Muslim Arab itu menyebut daerah itu sebagai Rohmah, ya. Tapi lama-lama kemudian terpeleset menjadi Rohang, kemudian jadi Rohingya. Nah, ini sebenarnya kalau saya persingkat, memang versi sejarah yang bisa jadi agak mengada-ada ya. Contoh misalkan ada yang bilang Aceh itu singkatan dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Akan bisa disangkut pautkan kayak gitu, macam cocok logi. Nah, tapi ternyata ada versi yang lebih meyakinkan dengan bukti-bukti yang tervalidasi, yaitu kejadian pada abad ke-15. Memang agak jauh rentangnya daripada versi pertama. Tapi yang versi abad 15 itu lebih mempunyai validasi ketika ini diafirmasi oleh berbagai macam sumber. Baik sumber Buddha, sumber Islam, sumber India, sumber Cina, sumber Portugis, dan seterusnya. Bahwa pada tahun 1406 di Arakan, dia itu kerajaan yang berkuasa adalah Merauku. Ya, Merauku. Dan yang waktu itu menjadi raja
adalah seorang raja Buddha namanya Min Saumon. Nah, dia itu ternyata berkonflik dengan sesama raja Buddha dari kerajaan Ava, dan kemudian pada tahun 1406 ini raja Buddha Ava yang kemudian menjadi cikal bakal daripada Burma, ya Buddha Burma, itu dapat menaklukkan Arakan. Min Saumon kemudian meminta bantuan kepada penguasa tetangganya, yaitu penguasa Kesultanan Bengal. Ya, kita mengenal sebagai Bangladesh ya hari ini. Namanya adalah Sultan Jalaluddin Muhammad Shah bin Raja Ganesh untuk mengusir Raja Burma ya. Akhirnya koalisi Bengal dan Merauke menang tahun 1430, 20 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Nah, kemudian Min Saumon ya, Merauke, Raja Merauke yang Buddha itu ternyata loyal kepada Sultan Bengal yaitu Jalaluddin Muhammad Shah yang telah menolongnya. Dan pada masa inilah terjadi asimilasi penduduk Bengal ya, Islam Bengal yaitu yang kita sebut sebagai Rohingya, dan Buddha Merauke, Arakan atau Rakhin ya. Dan dua agama atau etnis ini hidup damai selama 3 abad. 3 abad ya. 3 abad hidup damai antara orang-orang Rohingya dengan orang-orang Arakan. Karena kalau kita melihat memang orang Rohingya itu lebih dekat kepada orang Bangladesh ya. Nah, tapi kita perlu melihat sosok yang kemudian mengislamkan Arakan atau minimal menjadikan Arakan itu friendly terhadap Islam, walaupun rajanya tadi Min Saumon itu masih beragama Buddha. Namanya Sultan Jalaluddin Muhammad Shah bin Raja Ganesh. Dia ini ayahnya adalah bangsawan Hindu yang berasal dari India, Raja Ganesh namanya. Yang ya pokoknya ini memang di Bengal itu dulu ada pergantian dinasti-dinasti. Nah, Raja Ganesh seorang bangsawan Hindu itu mempunyai anak namanya Jadu. Jadu ini kemudian masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Jalaluddin pada 1415. Dan sang mu'alaf ini, yaitu Jadu alias Jalaluddin, meluaskan kekuasaan dan dakwah Islam ke seluruh Bengal, kaki gunung Himalaya, bahkan sampai Arakan, yang sekarang kita kenal sebagai kampung halamannya orang-orang Rohingya, abad 15. Nah, tadi disebutkan Raja Buddha Arakan Min Saumon itu dilindungi oleh Sultan Jalaluddin. Istana Min Saumon di Merauke itu waktu zaman tersebut sangat friendly kepada Islam. Ya. Nah, dan ternyata Sultan yang telah mengislamkan Arakan ini pernah dicatat oleh sejarawan yang masyhur di dunia Islam, yaitu Yusuf bin Tagribirdi atau Ibnu Tagribirdi. Dia ini adalah sejarawan Mesir, menulis kitab Nujum Az-Zahirah fi Muluki Misr wal Qahirah. Nah, dia mencatat pengislam Arakan yaitu Sultan Jalaluddin Muhammad Shah bin Raja Ganesh. Apa kata Ibnu Tagribirdi? Watufiya Sultan Banjalah. Telah wafat Sultan Banjalah, maksud itu Benggala atau Bengal atau Bangladesh. Min biladil Hind, dari negeri India. Namanya siapa? Jalaluddin Abul Mudhaffar Muhammad Ibnu Pandua. Namanya adalah Jalaluddin Abul Muzaffar Muhammad bin Pandua. Pandua itu tadi nama lain daripada Raja Ganesh. Karena abuhu Pandua al-mazkur kafiron. Bapaknya itu yang namanya Pandua itu orang kafir. Tapi anaknya ya fa'aslama Jalaluddin, anaknya itu masuk Islam. Wa husna islamahu, Islamnya itu baik. Wa banal jawami wal masajid wa ammaro aidon ma khoraba min fi ayami abihi minal mudun. Dan anaknya ternyata itu kemudian membangun masjid-masjid ya, jami'-jami, dan juga membangun kembali apa yang telah menjadi reruntuhan pada masa ayahnya, karena ayahnya itu memusuhi Islam. Bahkan Sultan Jalaluddin dari Bengal ini yang mengislamkan Arakan pada masa Min Saumon itu mempunyai hubungan dengan khilafah Abbasiyah yang saat itu berkuasa di Kairo. Disebutkan oleh Ibnu Tagribirdi, wa aqama sya'airul Islam. Ternyata Sultan ini juga mengembangkan syiar Islam kemana-mana. Wa arsala bimalin ila Makkah, mengirimkan banyak harta ke Mekah. Wa bihadiyatin ila Misra, mengirimkan hadiah-hadiah kepada Mesir. Wa talaba minal khalifatil mu'tadid billah, dan meminta kepada Khalifah al-Mu'tadid billah yang berkuasa di Kairo dari Abbasiyah, taklidan bis sultanatil Hind, sebuah legalitas untuk meresmikan Kesultanan Hindia atau yang Bengal itu Bangla ya, menjadi kesultanan yang diresmikan oleh khalifah. Fa ba'asa ilaihil khal'ah wa tashrif ma'a ba'dal ashraf.
ya, ma'al ba'dil asyraf. Dan kemudian akhirnya khalifah mengirimkan kembali peresmian dan penghormatan yang banyak itu dan seterusnya. Ternyata orang yang mengislamkan Arakan, yaitu Sultan Jalaluddin Muhammad Syah bin Raja Ganesh, mempunyai hubungan dengan dunia Islam yang sangat luas pada abad 15 ketika Khilafah Abbasiyah itu masih ada. Dan Sultan Jalaluddin lah yang kemudian membawa orang-orang Bengal yang menjadi cikal bakal orang Rohingya itu berasimilasi dengan penduduk Buddha pada masa Merauke. Nah, dan ini kemudian terjadi sangat lama rentang waktunya, masa damai gitu ya. Bahkan Merauke ini, Min Salmon itu disebutkan mempunyai dipengaruhi Islam yang sangat tampak gitu ya. Dia menggunakan gelar syah, bahasa Persia jadi bahasa resmi. Bahkan koin Merauke ditulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Walaupun masih agak diperdebatkan apakah dia itu Islam atau Buddha. Dan ternyata menurut para sejarawan yang sudah divalidasi, nama Rohingya itu adalah berasal dari nama Merauke, ya, Merauke yang disebut Merohang. Kemudian dari situ bahasa Arab dan Persia untuk menyebut Merauke atau Merohang adalah Rohang, sehingga ini menjadi cikal bakal daripada Rohingya. Dan inilah yang kemudian terjadi 1430 sampai 1784. Sekitar 354 tahun Islam berkembang dan harmonis dengan Buddha di Arakan. Tentu ini adalah tentu ini adalah sejarah yang pasti akan dianggap klaim oleh junta militer Myanmar. Karena mereka tetap akan bersikukuh bahwa orang-orang Rohingya itu didatangi oleh Inggris pada abad ke-19. Padahal fakta yang terbukti, bahkan sampai ada koinnya yang itu menjadi lambang daripada komunitas Rohingya internasional, itu jelas-jelas menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu dibuat pada abad-abad ya masuk kisaran ini ya, abad 15, 16, 17 gitu ya. Nah, kemudian inilah yang kemudian menjadi cikal bakal masalah ketika Arakan yang dikuasai Merauke yang friendly terhadap Islam dikalahkan kembali oleh Raja Burma, oleh dinasti Burma yang dianggap oleh masyarakat Myanmar sekarang sebagai founding fathers, sebagai pendiri bangsa daripada bangsa Burma atau bangsa Myanmar, yaitu dinasti Alaungpaya. Bahkan patung mereka ini, raja-raja Burma ini, itu sampai diabadikan Naypyidaw, ya, Naypyidaw yang itu menjadi ibu kota daripada Myanmar sekarang. Pemindahan ibu kota atau IKN dari Rangun ke Naypyidaw itu juga didorong oleh semangat untuk mengglorifikasi sejarah Raja Burma ini. Ya, anggaplah kalau misalkan di Indonesia tuh kayak glorifikasi terhadap Gajah Mada atau terhadap Majapahit yang lebih ke Jawa sentris. Nah, ini maka disebutkan ini Burma sentris ya. Dan ternyata Raja Burma dari dinasti Alaungpaya ini yang mengalahkan Merauke pada masa atau pada tahun 1784 namanya Kon Baung, dia ini berbeda sifatnya dengan Raja Buddha Merauke. Kalau Raja Buddha Merauke itu friendly kepada Islam, kepada Rohingya, maka Raja Burma ini yang menjadi cikal bakal daripada bangsa Burma Myanmar sekarang itu sudah terjangkiti kalau bahasa sekarang tuh Islamofobia, anti terhadap orang-orang Islam atau bahkan seluruh orang asing. Dan inilah yang kejadian pertama kali yang kita sebutkan sebagai migrasi, pengungsian ya. Pengungsian orang-orang Rohingya, orang-orang Islam pada abad 18, Bapak Ibu sekalian, 1784, 30.000 orang India dan Bengal yang bahkan saat itu tercampur Islam Hindu itu diusir ya dari Arakan. Mengungsi, mereka itu menjauhi kekerasan yang dilakukan oleh Kon Baung yang dia itu memburmanisasi Arakan ya. Nah, ini kemudian ada peperangan-peperangan ketika Burma itu berperang melawan Anglo atau England atau Inggris. Dan tahun inilah Bapak Ibu sekalian, 1824 yang menjadi tahun tonggak sejarah yang sangat berpengaruh kepada nasib orang-orang Rohingya. Karena ketika orang-orang Rohingya mengungsi dari Arakan, mereka pindah ke Bengal, Bengal dijajah Inggris.
Dan ketika Inggris punya masalah dengan Burma, Inggris itu menjadikan orang-orang Rohingya, orang-orang Bangladesh, orang-orang India sebagai pasukan untuk melawan orang-orang Buddha Burma. Dari sinilah muncul sentimen bahwa orang India, orang Bangladesh, orang Rohingya adalah antek Inggris. Dan dibawa oleh Inggris untuk menduduki Arakan, bertempat tinggal di Arakan. Image narasi sejarah seperti ini yang masih membekas di kalangan orang-orang nasionalis Myanmar, ya. Dan ini yang kemudian menjadi masalah. 100 tahun lebih kemudian Burma dijajah oleh Inggris, terjadi keretakan sosial gara-gara Inggris menciptakan perbedaan privilege antara orang-orang India, Bangladesh, Rohingya dengan orang-orang pribumi Buddha. Nah, kemudian 1948 Burma merdeka. Ya. Tadi yang disebutkan di video Reels, UNU itu menjadi Perdana Menteri Burma dengan presidennya itu Chau Shwe Taike, ya. Nah, orang-orang menganggap bahwa UNU ini adalah pemimpin Myanmar yang demokratis. Bahkan memang disebutkan dalam literatur-literatur yang saya pelajari, UNU ini bahkan mengakui etnis Rohingya pada masa pemerintahannya. Bahasa Rohingya itu disiarkan dalam radio-radio seluruh negeri Myanmar, ya. Tapi ternyata dia punya sisi. Mungkin boleh dipercepat langsung ke intinya, Bang. Soalnya kita makanya ini 30 slide ini ya, 30 slide. Jadi saya langsung ke intinya. Yang menjadi masalah, saya mau langsung lompat ketika orang-orang sekarang menganggap orang Rohingya itu sebagai Zionis, ya. Mereka salah tembak. Oke. Salah tembak. Kenapa? Yang Zionis itu bukan orang-orang Rohingya, tapi yang Zionis itu adalah orang-orang yang menyebabkan Rohingya itu terusir. Siapa? Junta, pemerintah Myanmar. Dan inilah yang menjadi sebab utama orang-orang Rohingya itu bisa digenoside, ya. Orang-orang junta, pemerintah Myanmar yang menganut ideologi Burmanisasi itu mempunyai kesamaan pandangan dengan Zionis, nasionalis atas nama agama, ya. Inilah yang kemudian menjadikan UNU menjalin relasi sangat hangat dengan Israel. Semenjak kemerdekaan Israel 1948, setahun kemudian Israel diakui oleh Burma, oleh UNU, terjadi bromance. Bahkan senjata-senjata atau sistem pertahanan Israel itu juga ditiru oleh UNU, dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal daripada persahabatan jangka panjang antara Israel dengan Myanmar, ya. Ini juga disebutkan oleh pengganti UNU, diktator Ne Win, bahwa dia juga punya kedekatan dengan Israel dan bahkan membangun militer-militernya dari sana, dan itu terus berlangsung sampai sekarang, ya. Kekerasan terus berlanjut, bahkan orang presiden yang demokratis seperti Thein Sein itu tetap tidak mengakui Rohingya, ya. Dia menambah PR Pak Faisal Rahman ketika dia mengatakan the solution to this problem is that they can be settled in refugee camps managed by UNHCR, ya. Bahwa orang-orang Rohingya itu bisa atau menjadi solusi bagi orang Rohingya itu adalah mereka ditempatkan di camp-camp pengungsian yang dimanajerisasi oleh orang UNHCR, ya. Kalau misalkan ada negara-negara yang mau menerima mereka, maka mereka akan dikirim ke sana. Dan tetap saja, walaupun demokratis, dia ini tetap tidak mengakui Rohingya. Dan ini semua terus berlanjut sampai ya yang kejadian tahun-tahun kemarin, 2012, 2017, di mana kejadian ini tuh tahun-tahun ini tuh sangat menciptakan banyak korban, ya, kepada orang-orang Rohingya. Ada xenofobia, ada hasty generalization, ya, generalisasi kepada seluruh orang Rohingya yang disebabkan ulah oknum-oknum tertentu. Ini sama kasusnya kayak sekarang, ya kan? Dan ya ini data-data pembunuhan, mutilasi dan berbagai kejahatan lain kepada orang Rohingya, ethnic cleansing, dan tetap saja sampai zaman modern pun Israel Myanmar bromance back in business, ya. Bahwa Israel Myanmar honeymoon romantisme antara Israel dan Myanmar itu tetap berlanjut sampai hari ini tahun 2023 ketika beberapa tahun lalu Myanmar Aung San Suu Kyi dikudeta oleh Min Aung Hlaing, ya. Dia ini adalah jenderal senior daripada Tsammatso atau angkatan
bersenjata Myanmar, dan dia tuh ternyata menjalin kerjasama persenjataan canggih alutsista dari zaman Presiden Israel yaitu Reuven Rivlin. Sampai hari ini, sampai Netanyahu, bahkan itu didoakan good luck oleh utusan Israel ketika Rohingya Myanmar itu dihadapkan kepada ICJ, International Court Justice, ya. Jadi ternyata yang menjadi korban adalah orang Rohingya. Korban dari siapa? Dari Zionisme. Kepanjangan tangan Zionisme, yaitu pemerintah junta militer Myanmar. Jadi salah alamat kalau disebutkan orang Rohingya itu adalah Israel 2.0, ya. Ya. Justru yang menjadi Israelnya itu Myanmar, harusnya telunjuk netizen yang budiman diarahkan kepada Myanmar, bukan kepada Rohingya, diarahkan kepada sebab, bukan kepada akibat. Iya. Inilah yang kemudian mau saya sampaikan, ya. Panjang sebenarnya, ada 30 slide ini. Ya, cukup. Kita belum menemukan solusinya, ya kan? Dari apa yang kita bicarakan. Bagaimana, Bang Niko? Izinkan saya untuk memutar slide saya lagi, karena ini solusi yang juga pernah dilakukan atau diwacanakan oleh Sultan Aceh, ya. Nah, ada nggak sejarah masa Kesultanan Aceh ketika zaman dulu tuh Aceh menerima pengungsi? Ada, ya. Jadi pengalaman Aceh menerima pengungsi dari Rohingya itu bukan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Tapi dulu Aceh itu pernah menerima para pencari suaka atau para pengungsi ketika masa kesultanan. Khususnya yang saya sorot di sini ketika era Sultan Alauddin Mansur Shah. Sekarang makamnya itu ada di Museum Aceh, ya, Museum Negeri Aceh, Sultan Mansur Shah. Dan ini adalah Sultan Aceh yang sangat banyak mengirim surat kepada Khalifah Utsmaniyah pada zaman itu, yaitu Khalifah Abdul Majid pertama, ya, tahun 1850. Beliau adalah orang yang punya visi besar dalam perjuangan Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara, ya, bukan hanya lingkup Indonesia, bukan hanya lingkup Aceh bahkan, tapi beliau juga memikirkan seluruh Asia Tenggara. Waktu itu konteksnya mengentaskan kolonialisme, dan bahkan beliau ini adalah Sultan Aceh yang menginginkan persatuan umat, ya, persatuan umat, bukan hanya persatuan Aceh, persatuan umat Islam yang ada di bawah naungan khilafah, ya. Ini mungkin kalau bahasan sekarang agak cukup seksi katakanlah, ya. Tapi ini ya, saya sangat memahami bahwa Aceh itu punya, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu lah, Aceh Turki itu sangat terhubung gitu, ya. Nah, jadi Sultan Mansur Shah itu mengirimkan beberapa surat. Nah, surat yang paling komprehensif isinya itu ada dua. Satu ditulis dalam bahasa Jawi atau Arab Melayu, satu lagi dalam bahasa Arab yang fusha atau Arab yang fasih. Nah, kita melihat dalam salah satu surat beliau yang pertama 1849 ditulis itu dalam bahasa Jawi. Salah satu kalimat yang beliau utarakan kepada khalifah di Istanbul adalah ketika pada masa beliau menulis surat ini atau tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 1842, ya, itu datang, nah kata-kata beliau nih, dan sampailah surat kepada Patik, kepada saya ke negeri Aceh daripada segala ulama dan orang besar-besar Minangkabau. Kenapa orang Minangkabau itu mengirim surat kepada Sultan Aceh? Karena saat itu terjadi perang Padri, ya. 1838 itu kalahkan Tuanku Imam Bonjol. Kemudian ada beberapa veteran daripada perang Padri yang berhasil keluar dari daerah Minangkabau. Ternyata kesaksian Sultan Mansur Shah, mereka ke Aceh. Dan apa kalimatnya? Dia minta tolong bantu kepada Patik, minta suaka, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ulama orang besar petinggi Minangkabau, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Karena di zaman Sultan Mansur Shah hidup, Asia Tenggara khususnya Indonesia ini dihadapi oleh berbagai macam peperangan yang dilancarkan oleh Belanda. Ya, Belanda punya ideologi saat itu Pax Neklandika, Persatuan Hindia Belanda di bawah naungan Ratu Belanda. Apa kata Sultan Mansur Shah? Patik sekarang ini sangat masyghul, sangat gelisah, ya, dan kesukaran karena sebab negeri Jawa, negeri Bugis, negeri Bali, negeri Borneo, Palembang, Minangkabau sudah dihukumkan oleh orang Belanda. Lihat, ini adalah negeri-negeri yang disebut oleh Sultan Aceh. Bahkan diantaranya ada negeri yang non-muslim, yaitu Bali.
yang saat itu dikuasai oleh ada Karangasem, ada Buleleng. Waktu itu mereka juga menghadapi peperangan, kalah lawan Belanda dalam perang Jagaraga di Buleleng. Ternyata dalam nomenklatur yang ditulis oleh Sultan Aceh, orang Bali juga ngirim pengungsi atau pencari suaka ke Aceh, minta tolong Sultan Aceh. Nah, ketika menghadapi banyak gelombang orang-orang solusi yang langsung menyentuh akar masalah, karena kalau tadi kita bahas itu adalah solusi yang menjadi apa yang dalam adalah ajaran, memang ini adalah ajaran Islam. Kita harus berjihad membela saudara kita, mengentaskan akar masalahnya, yaitu tadi yang saya bilang, antek Zionis Asia Tenggara, Myanmar. Kembali ke Sultan Aceh. Apa kata Sultan Aceh kepada Khalifah? Fal marju min marohi masa'adatikum. Maka yang dimohonkan kepada kasih sayang Khalifah yang berbahagia, antan amu alaina bimakmuriyatin sultania, agar menganugerahi kami sebuah makmuriyah sultania. Makmur, maf'ulun bih daripada kata amr. Berarti apa? Perintah, mandat kesultanan, mandat dari khalifah. Apa fungsi daripada mandat khalifah itu? Yajma'u biha akabiro ra'iyatina minal muslimin, untuk menyatukan seluruh pembesar rakyat-rakyat kaum muslimin. Li ajli antasiro kalimatahu mutawafiqah, untuk menyatukan kalimat mereka, pendapat mereka, fi iqamatil jihad fi sabilillah, untuk menegakkan jihad fi sabilillah wa ikhrajiha ula'il kufari nasara min biladil muslimin, dan untuk mengusir orang-orang kafir Nasrani Belanda dari negeri kaum muslimin. Dan alasannya sangat jelas, li'annana in lam nukhrijuhum min buldanil muslimin nakhafu ada ahlil jazirah kulliha minal irtidad. Karena kami khawatir kalau kami tidak bisa mengentaskan atau mengusir Belanda dari negeri kaum muslimin, penduduk Islam itu akan irtidad, murtad, wa khuruj min dinil Islam, dan keluar daripada agama Islam. Inilah yang kemudian terulang kembali. Memang bukan orang Palembang, bukan orang Minangkabau, bukan orang Bugis, bukan orang Bali yang datang ke Aceh sekarang, tapi orang Rohingya. Tapi mereka punya satu identitas sama kita, yaitu sama-sama Muslim. Dan kalau kita mau serius, kita harus menegakkan amalan atau ajaran daripada agama kita. Jihad. Masalahnya sekarang bisa nggak? Kan nggak bisa. Minta Pak Jokowi kan, Pak jihad dong ya. Apa gatel kita nih, kita capek nanggung pengungsi, kita harus mengentaskan akar masalah, yaitu si junta militer ini. Ya pasti kata Pak Jokowi ya kita harus ikut PBB. Sementara PBB atau bahkan seluruh negara dunia termasuk ASEAN itu menganut prinsip non intervensi. Apa itu non intervensi? Gak boleh ikut campur urusan negara orang lain. Biarlah apa yang dilakukan oleh junta militer Myanmar, bahkan itu genosida, itu mutilasi, ya itu urusan dalam negeri mereka lah. Kita nggak boleh ikut campur, ya bodoh amat. Kita nanti ya kedatangan pengungsi baru marah-marah kan. Padahal ya akar masalahnya di situ. Kita lihat, ya mohon maaf Ustaz, mungkin UNHCR ya, tapi kalau kita lihat induknya United Nations, PBB itu udah terkenal ompong ya kan. Mohon maaf sekali Ustaz. Tapi emang begitu faktanya. Kita lihat Israel Gaza kemarin PBB mengeluarkan resolusi untuk ceasefire, gencatan senjata, ditolak Amerika karena dia punya hak veto. Hak veto itu hak untuk membatalkan apapun hasil keputusan resolusi. Ompong ya, sehingga ya tetap aja itu bersimbah darah. 17.000 orang Gaza wafat, syahid ya. Ini yang kemudian kita sebenarnya harus bisa mengerti akar masalah dan juga solusi tuntas yang tidak disediakan dalam kerangka hukum internasional saat ini. Ya, oleh karena itu ini adalah pikiran alternatif ya untuk berjihad atau bahkan untuk menegakkan institusi Islam tertinggi yang mengizinkan kita untuk berjihad. Bahkan bukan hanya alternatif, tapi ini justru ajaran agama kita sendiri yang tentu harus kita perjuangkan ya. Supaya kita nggak pusing kayak sekarang. Sebenarnya kan itu intinya kan. Iya. Sekarang pusing. Pusing ya, karena sebenarnya kita nggak menegakkan agama kita sendiri. Iya. Ya, itu yang jadi masalah. Allahu a'lam bishawab. Baik.